Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, tabik pun. Baiklah, untuk anak-anakku sekalian, bagaimana kabar hari ini? Saya harapkan semua baik-baik saja ya. Oke, di masa pandemi ini kita harus jaga kesehatan. Atur pola makan dengan makanan yang sehat, serta melakukan kegiatan olahraga. Misalnya dengan membantu kegiatan aktivitas orang tua. Bisa membersihkan lingkungan rumah atau membantu pekerjaan orang tua. Jadi membantu kegiatan orang tua juga termasuk kegiatan olahraga dan olahraga lainnya. Oke, langsung saja kita masuk ke pelajaran hari ini, yaitu materi pembelajaran kita hari ini yaitu pendidikan anti korupsi. Yang sebelumnya kita sudah membahas atau sudah saya kasih ringkasan tentang materi pendidikan karakter, dan materi pada hari ini kita belajar tentang pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi ini ada kaitannya dengan pendidikan karakter. Kaitannya seperti apa? Mari kita simak video yang sudah saya sediakan untuk anak-anakku sekalian. Simak sampai habis. Nanti di bagian akhir ada ringkasan atau tugas untuk anak-anakku sekalian untuk belajar daring kita. Oke, selamat menonton. Ketika guru kalian meminta untuk berbelanja kebutuhan kelas menggunakan uang kas kelas, kemudian uang tersebut tidak kalian belanjakan semua, tetapi sebagian dipakai untuk jajan bakso. Menurut kalian, apakah itu termasuk perilaku korupsi? Apa sih pengertian korupsi itu? Kita sering sekali mendengar kata korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tapi, sudahkah kita tahu apa itu artinya? Lalu, apa itu pendidikan anti korupsi? Seberapa pentingnya sih untuk bangsa Indonesia ini? Mari sama-sama kita simak video ini sampai selesai ya. Yang pertama, kita akan membahas pengertian korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2000 dan Kamus Hukum tahun 2002, korupsi diartikan sebagai tindak penyelewengan atau penyalahgunaan uang atau barang negara atau milik perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, perseorangan atau korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Kolusi merupakan sikap dan perbuatan tidak jujur dengan pemufakatan secara bersama untuk melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan negara. Sementara nepotisme berarti lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungannya, bukan berdasarkan atas kemampuannya. Praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme terjadi di hampir semua daerah di tanah air, di semua level dan di semua segi kehidupan dengan beragam jenis modus dan kompleksitas. Artinya, sifat atau perilaku koruptif ini telah merasuki semua elemen bangsa tanpa mengenal usia, latar belakang, jenis kelamin, ras, dan lain sebagainya. Padahal kita semua tahu bahwa korupsi adalah perilaku yang tidak bermoral. Sebuah ironi, bukan? Muara dari persoalan korupsi adalah hilangnya nilai-nilai anti korupsi itu sendiri, yakni jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil dari dalam diri individu. Apa sih pendidikan anti korupsi itu? Pendidikan anti korupsi secara umum diartikan sebagai pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berpikir dan nilai-nilai baru kepada peserta didik.
Pendidikan anti korupsi dapat dipahami juga sebagai usaha sadar dan sistematis yang diberikan kepada peserta didik berupa pengetahuan, nilai-nilai, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan agar mereka mau dan mampu mencegah dan menghilangkan peluang berkembangnya korupsi. Setiap manusia terlahir dibekali potensi dan sikap positif agar kehadirannya mampu menyelamatkan diri pribadi, keluarga, lingkungan, masyarakat, bangsa, dan negaranya. Itulah fitrah manusia yang diutus Tuhan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Fitrah inilah yang membedakan manusia dengan makhluk Tuhan lainnya. Dengan demikian, sebetulnya cikal bakal dan bibit menjadi orang yang berbudaya anti korupsi sudah ada dalam diri manusia. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam tumbuhnya anak-anak. Maka dari itu, untuk menyelesaikan segala persoalan akibat kelemahan perilaku, tidak ada jalan lain selain menguatkan bibit perilaku baik yang ada dalam diri setiap individu. Dalam kaitan itulah, pendidikan berfungsi sebagai proses untuk memupuk dan menguatkan nilai-nilai yang sudah tertanam dalam diri setiap individu. Kemudian, apa saja tujuan pendidikan anti korupsi? Pendidikan anti korupsi bertujuan membentuk pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya, merubah persepsi dan sikap kita terhadap korupsi, serta membentuk keterampilan dan kecakapan baru yang dibutuhkan untuk melawan korupsi. Nah, mari kita lihat 9 nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama, kejujuran, yakni sifat atau keadaan jujur, mengakui apa adanya, adanya keseimbangan dalam pikiran, ucapan, dan tindakan. Kejujuran mencakup semua hal dari sejak kita berniat sampai melakukan kegiatan. Jika seseorang berkata tidak sesuai dengan kebenaran dan kenyataan atau tidak mengakui suatu hal sesuai dengan yang sebenarnya, bisa dinilai curang, menipu, mungkir, berbohong, dan munafik, mencontek, memberikan contekan, berbuat curang, dan tidak sportif, serta melindungi teman atau orang lain yang berbuat kesalahan juga termasuk perbuatan tidak jujur atau curang. Maka jujurlah dalam berniat dan bertindak, mulailah dari diri sendiri dan mulailah dari hal-hal kecil, dari bangun tidur hingga kalian tidur lagi. Yang kedua, tanggung jawab. Berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Seseorang yang memiliki tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas dengan lebih baik. Penerapan nilai tanggung jawab antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk belajar dengan sungguh-sungguh, datang tepat waktu, mengerjakan tugas dengan baik, menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan guru, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kerja keras, berarti melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Kerja keras didasari dengan adanya kemauan. Di dalam kemauan terkandung ketekatan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian, keberanian, ketabahan, keteguhan, dan pantang mundur. Yang keempat, keberanian, yakni tindakan untuk memperjuangkan sesuatu yang diyakini kebenarannya. Keberanian dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Keberanian sangat diperlukan untuk mencapai kesuksesan, dan keberanian akan semakin matang jika diiringi dengan keyakinan, serta keyakinan akan semakin kuat jika pengetahuannya juga kuat. Yang kelima, keadilan, yakni memperlakukan seseorang sesuai dengan kebutuhan dan haknya dengan proporsional dan tidak melanggar hukum. Yang keenam, keterbukaan. Keterbukaan berasal dari kata terbuka, artinya tidak tertutup, tersingkap, dan tidak dirahasiakan. Yang ketujuh, kedisiplinan. Kedisiplinan berasal dari kata disiplin, artinya tata tertib, ketaatan kepada peraturan. Kedisiplinan dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk kemampuan mengatur waktu dengan baik, kepatuhan kepada seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku, mengerjakan segala sesuatu dengan tepat waktu, dan fokus pada pekerjaan. Yang kedelapan, kesederhanaan, yakni sikap dan perilaku yang tidak berlebihan terhadap suatu benda, tetapi lebih mementingkan tujuan dan manfaatnya.
Dan yang kesembilan, kepedulian, bermakna berperilaku dan memperlakukan orang lain dan lingkungan sekitarnya sehingga bermanfaat bagi semua pihak. Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar dan berbagai hal yang berkembang di dalamnya. Misalnya, peduli pada sesama teman, guru, keluarga, dan secara umum sebagai masyarakat dapat diwujudkan dengan peduli terhadap sesama seperti dengan turut membantu jika terjadi bencana alam. Yang bisa kita ambil dari video ini adalah bahwa dengan pendidikan anti korupsi, maka generasi penerus bangsa akan lebih awal memahami masalah korupsi dan menanamkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupannya sehari-hari. Mari bagikan video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian agar kita semua ikut andil dalam mencegah korupsi di negara Indonesia. Ya, itu tadi materi video tentang pendidikan anti korupsi. Jadi penjelasan video ini tadi yaitu sebelumnya saya menyebutkan bahwa apa sih kaitan pendidikan karakter dengan pendidikan anti korupsi. Jadi kaitannya yaitu di materi pendidikan anti korupsi ini kita diajarkan untuk berperilaku satu, jujur. Kita ambil lingkungan sekolah aja ya. Jujur dalam mengerjakan tugas ya, tidak boleh mencontek. Itu adalah suatu perilaku jujur yang ditanamkan dalam pendidikan karakter juga. Kemudian yang kedua yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab seperti apa? Belajar dengan bersungguh-sungguh, kemudian datang tepat waktu, mengerjakan tugas dan menjaga amanah yang diberikan kepada Bapak Ibu gurumu. Itu adalah sebuah penanaman karakter dalam pendidikan karakter juga. Kemudian yang ketiga, kerja keras. Nah, di dalam kerja keras ini kita misal suka dengan materi matematika ya. Kita punya targetan, oh semester ini saya ingin punya nilai atau prestasi yang lebih unggul dari semester sebelumnya. Jadi jelas otomatis kamu mempunyai yang namanya kemauan. Dari kemauan ya, kamu mau untuk memperbaiki nilaimu. Kemudian di dalam kemauan itu ada ketekatan. Kamu berusaha, berupaya, mempunyai tekad untuk memperbaiki nilai. Kemudian ada ketekunan. Kamu tekun untuk belajar materi ini tadi. Yang keempat yaitu keberanian. Keberanian, berani apa? Berani mengakui kesalahan. Jika mempunyai kesalahan, berani mengungkapkan sesuatu yang kiranya kamu melanggar. Pak, saya mempunyai kesalahan ini. Nah, itu ada sebuah keberanian dan itu patut kita acungkan jempol ya. Kemudian kedisiplinan. Nah, disiplin waktu. Misal datang ke sekolah tepat waktu, kemudian mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru tepat waktu. Itu adalah sebuah kedisiplinan ya. Nah, itu tadi sedikitnya dari nilai-nilai anti korupsi ya. Itu termasuk dalam kaitannya dengan pendidikan karakter. Nah, dari video ini tadi semoga anak-anakku sekalian ya dapat memahami dan mengerti ya apa yang sudah ditayangkan di video yang kita tonton tadi. Jadi ini ada sedikit tugas dari saya ya untuk hari ini. Silahkan dicatat ya, tugasnya nggak banyak, mungkin cuma 3 ya. Yang pertama yaitu kira-kira apa sih pengertian dari KKN? Nah, tadi di video sudah diulas pengertian KKN. Pengertian KKN itu apa sih? Ya, itu tugas pertama. Tugas yang kedua yaitu apa sih pengertian pendidikan anti korupsi yang sudah dijelaskan di video ini tadi. Nah, jadi yang tadi kalian anak-anakku sekalian tonton itu ada pengertiannya. Silahkan kamu jelaskan ulang ya. Kamu catat di buku catatan atau buku tugas. Kemudian yang ketiga ya, kemudian tadi ada tujuan dari pendidikan anti korupsi. Tujuannya itu ada 9 nilai.
coba kamu jelaskan ya. 9 nilai ini apa aja. Nah, itu tadi tugas kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih ya, dan saya ingatkan kembali untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya, menjaga jarak aman serta semangat dalam belajarnya ya, belajar daring. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, semoga kita bisa berjumpa kembali ya, entah itu bisa tatap muka atau belajar daring seperti ini ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Dadah.